Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dari kelas TI 4612 akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar Cash Based Project mata kuliah Sistem Produksi dan Otomasi Industri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next. Perkenalkan, nama saya Randy Arianto dengan NIM 120122173. Kenalkan, nama saya Selin Carolina dengan NIM 12012220052. Kenalkan, nama saya Aurelia Putri Amalina dengan NIM 12012223081. Perkenalkan nama saya Rizky Nindya Saputra dengan NIM 12012120294. Baik, untuk di yang pertama ada di latar belakang sendiri, di mana bisa dilihat dari gambar grafik konsumsi kopi di Indonesia itu semakin meningkat, di mana kopi itu adalah minuman populer yang dihasilkan dari biji kopi yang disangrai dan dihaluskan. Gaya hidup minum kopi, terutama di kalangan milenial, mendorong pertumbuhan industri kedai kopi di Indonesia dengan prediksi pertumbuhannya mencapai 15 sampai 20% pada 2019. Selain itu, permintaan terhadap kopi instan juga didorong oleh tren konsumsi kopi yang semakin meningkat di Indonesia, terutama kalangan generasi muda. Mereka mencari produk yang tidak hanya mudah diakses, tapi juga memiliki cita rasa yang autentik. Dengan inovasi dalam teknologi produksi, kopi instan langsung jadi kini mampu menawarkan rasa dan aroma yang tidak kalah dengan kopi seduh tradisional. Baik, untuk rumusan masalahnya sendiri berdasarkan latar belakang yang sudah tadi dijelaskan, di mana bagaimana cara mengendalikan produksi kemasan kopi instan di perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah konsumen yang terus meningkat setiap tahunnya. Terus yang kedua itu bagaimana simulasi penyimpanan produk kopi instan di gudang perusahaan manufaktur. Terus adapun tujuannya sendiri berdasarkan rumusan yang masalah telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu menentukan strategi pengendalian produksi kemasan kopi instan di perusahaan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat setiap tahunnya. Terus menganalisis dan mengembangkan simulasi penyimpanan produk kopi instan di gudang perusahaan manufaktur agar efisien dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada dari studi kasus sendiri, perusahaan FRI ini saat ini sedang mendapatkan pesanan dari pelanggan untuk minuman kopi instan cold brew sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kopi instan cold brew ini dikemas dalam berbagai kemasan, diantaranya ada kemasan botol, terus ada kemasan botol kaca, kemasan botol plastik, dan yang ketiga itu ada kemasan kaleng yang terbuat dari logam setiap kemasan, seperti yang dilihatkan di gambar di samping. Sebagai bagian dari tim research and development di perusahaan FRI, Anda diminta tim untuk menjelaskan sebuah sistem pengendalian lantai produksi yang dapat menghitung banyaknya output dari kopi instan cold brew untuk masing-masing kemasan agar dapat membangun sistem tersebut. Yang dimana yang pertama tuh menentukan sensor yang tepat untuk supaya dapat menghitung banyaknya output yang dihasilkan untuk masing-masing kemasan. Dua, menjelaskan sensor yang Anda pilih untuk setiap kemasan kopi. Terus yang ketiga itu menjelaskan bagaimana sistem kerja sensor hingga banyaknya output yang dihasilkan oleh lantai produksi kopi Insal Gubrew dapat ditentukan. Lalu untuk CLO2-nya, membuat simulasi sistem yang dapat memisahkan box besar dan box kecil secara otomatis. Dalam membuat pemrograman ladder diagram tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, sistem pengisian kopi instant cold brew mempunyai satu tombol start dan satu tombol stop. Jumlah sensor yang dapat digunakan maksimal sebanyak 6 buah sensor, jumlah akuator yang dapat digunakan maksimal sebanyak 6 buah aktuator. Sistem pengisian kopi instant cold brew ini harus menggunakan fungsi timer dan counter serta fungsi reset. Alamat input tidak lebih dari 12 alamat, alamat output tidak lebih dari 12 alamat.
Penentuan sensor. Yang pertama itu untuk kemasan botol kaca dengan tutup logam menggunakan sensor True Beam. Sensor ini terdiri dari dua bagian, yaitu pemancar dan penerima cahaya. Ketika botol menghalangi sinar antara kedua bagian tersebut, sensor akan mendeteksi adanya gangguan dan mengirimkan sinyal. Sensor ini memiliki akurasi yang tinggi dan jangkauan yang luas. Yang kedua itu untuk kemasan botol plastik menggunakan sensor retrioreflektif. Sensor ini memancarkan sinar ke arah reflektor. Kemudian reflektor akan memantulkan sinar kembali ke sensor. Ketika botol plastik melintas melewati jalur produksi dan menghalangi sinar pantulan, sensor akan mendeteksi perubahan tersebut. Yang ketiga, untuk kemasan botol plastik menggunakan sensor induktif. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik dalam menciptakan medan magnet. Saat kaleng logam mendekat, medan magnet ini terganggu dan sensor akan mendeteksi adanya logam. Sistem kerja sensor. Yang pertama itu sensor True Beam. Prinsip kerjanya mendeteksi gangguan pada berkas cahaya yang terhalang oleh botol. Gangguan ini mengakibatkan penerima mendeteksi hilangnya cahaya dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Data yang diperoleh kemudian diolah oleh PLC untuk menghasilkan data produksi sebagai satu unit output serta memberikan data yang real time melalui antarmuka pengguna untuk pemantauan produksi. Yang kedua itu untuk sensor retroreflektif. Prinsip kerjanya yaitu pemantulan cahaya ke reflektor digunakan untuk mendeteksi botol plastik. Cahaya yang dipantulkan kembali ke sensor akan menciptakan jalur cahaya yang konstan, di mana cahaya yang terhalang oleh botol akan memicu sensor mengirimkan sinyal ke sistem kontrol untuk mencatat jumlah botol yang melewati jalur produksi. Sistem ini akan menghitung setiap gangguan cahaya sebagai satu unit output botol plastik, serta menyimpan data ini untuk pelaporan dan analisis produksi. Selanjutnya ada sensor induktif, di mana prinsip kerjanya yaitu menghasilkan medan elektromagnetik yang terganggu ketika kaleng mendekat. Gangguan ini menyebabkan sensor mengirimkan sinyal kepada sistem kontrol, yaitu PLC, untuk dihitung sebagai satu unit output kaleng logam. PLC ini diprogram untuk dapat menerima dan memproses sinyal dari setiap sensor sesuai dengan jenis kemasannya. Sistem ini juga mengintegrasikan data dari berbagai sensor untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan produksi kopi instan cold brew dan memungkinkan pemantauan serta optimasi proses produksi. Selanjutnya, adapun urutan proses pemisahan box besar dan box kecil pada stasiun kerja packing line. Yang pertama yaitu ada inisiasi proses, yaitu proses dimulai dengan menekan tombol start atau IP8, lalu tiga konveyor OP2, OP3, dan OP4 diaktifkan secara bersamaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada deteksi ukuran box, di mana box bergerak di atas konveyor atau OP2. Selanjutnya sensor IP0 dan IP1 mendeteksi ukuran box, yaitu box besar dan box kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengarahan box, yaitu box yang telah terdeteksi ukurannya akan diarahkan oleh rotary table untuk dideteksi kembali oleh sensor IP2. Selanjutnya aktuator OP0 dan OP1 mengarahkan box ke konveyor tujuan, di mana box besar akan diarahkan ke konveyor OP3, serta box selanjutnya yang keempat yaitu ada perhitungan box, di mana sensor IP3 ini menghitung jumlah box besar yang melewati konveyor OP3, serta sensor IP4 akan menghitung jumlah box kecil yang akan melewati konveyor OP4. Lalu yang terakhir ada terminasi proses, di mana setelah semua box selesai diproses, tombol stop atau IP8 ditekan, serta ketiga konveyor OP2, OP3, dan OP4 akan berhenti beroperasi. Selanjutnya ada pemrograman ladder diagram, di mana rang 0 ini pada bagian awal program, tombol start atau stop atau kita tekan IP8 digunakan untuk menghidupkan atau mematikan tiga konveyor secara bersamaan, yaitu OP2, OP3, dan OP4. Selanjutnya ada rang 1 dan 2, di mana pada program selanjutnya, sensor IP1 dan IP0 sebagai trigger digunakan untuk mendeteksi box besar dan box kecil pada konveyor OP2.
Di sini lanjut dari pemrograman adalah diagram. Di sini ada RAM 3 sampai dengan 6. Pada program ini, sensor IP2 yang berada pada rotatable berfungsi untuk mendeteksi box kecil. Setelah terdeteksi, box kecil tersebut akan diarahkan ke konveyor OP4. Lanjut dari untuk RAM 7 sampai dengan 10, pada program ini juga sensor IP2 berada pada rotatable berfungsi untuk mendeteksi box besar. Setelah terdeteksi, box besar tersebut akan diarahkan ke konveyor OP3. Lanjut dari rang 11 dan rang 12 sampai 13. Pada rang 11 ini terdapat tombol atau fungsi untuk memulai ulang kegiatan sebelumnya. Lalu dari rang 12 sampai dengan 13 itu terdapat counter yang akan mencatat jumlah box yang telah masuk melewati conveyor. Lalu dengan kesimpulannya, sebagai bagian dari tim riset juga, kami menentukan sensor True Beam pada kemasan botol kaca dengan tutup logam, sensor retroreflektif pada kemasan botol plastik, dan sensor induktif pada kemasan kaleng logam. Yang kemudian perencanaannya matang dan kita juga mensimulasikan urutan proses pada picking line dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan kendala yang ada. Program ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Selain itu, penerapan sensor dalam sistem pengemasan kopi stand cold brew telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produk dengan memilih sensor yang tepat dan mengintegrasikannya dengan sistem yang kontrol yang canggih. Perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang optimal dan memenuhi permintaan pasar yang telah berkembang. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.